Persib Bandung sudah resmi mencoret nama Farsyad Nur setelah gelaran Piala Menpora 2021 yang dijuarai Persija Jakarta. Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, memilih meminggirkan pemain timnas Afghanistan itu setelah penampilannya tak memuaskan. Farsyad Nur sebenarnya diberi kesempatan di 7 pertandingan Persib Bandung. Total ia bermain selama 306 menit. Sayang, setahun tak bermain membuat Farsyad Nur kerap kehabisan energi. Akalnya dalam bermain bola juga tak lagi tajam. Alhasil, Farsyad Nur tak mampu memberikan kontribusi besar untuk Persib Bandung. Kini, manajemen Persib Bandung mengaku sudah menemukan sosok pengganti Farsyad Nur. Salah satu di antara yang disebut-sebut adalah Kota Kawase. Siapa itu Kota Kawase? Posisi asli Kota Kawase sebenarnya adalah bek tengah. Namun, dia juga bisa bermain sebagai gelandang jangkar atau gelandang bertahan. Pria Jepang berusia 28 tahun ini memiliki postur tubuh bagus, yakni tinggi 190 cm. Saat ini dia bermain untuk Southern District, klub di Liga Utama Hong Kong. Kota Kawase dulu berstatus pemain timnas Jepang di level U16. Namun, di level selanjutnya dia tak pernah masuk timnas Jepang. Lalu, apakah Kota Kawase adalah sosok pengganti Farsyad Nur? Pelatih Persib Bandung Robert Alberts memberikan sedikit bocoran tentang pemain asing baru tersebut. Kami sudah berbicara dan dia juga pemain tim nasional di negaranya, ujar Robert Alberts kepada awak media belum lama ini. Ketika disinggung apakah pemain yang dimaksud berpaspor Jepang dan bermain untuk timnas, Robert menjawab bukan. Sebab, kata dia, agak sulit bagi Persib untuk mendatangkan pemain Jepang yang menjadi bagian dari timnas. Robert Alberts berbicara soal pengganti Omid Nazari yang tampil tidak sesuai ekspektasi pada saat berkiprah di Piala Menpora 2021. Pemain yang tengah dibidik oleh Persib, kata Robert, memiliki catatan yang cukup baik selama berkiprah. Peringkat FIFA negaranya pun dikatakan Robert lebih baik dari timnas Indonesia, termasuk juga kompetisinya. Tapi, negara asal pemain bidikan, ranking FIFA-nya lebih baik dari tim nasional kami dan tentunya bermain di liga yang lebih baik juga, katanya. Kapten tim Persib, Supardi Nasir, mengaku sangat paham kekecewaan bobotoh usai timnya tak berhasil meraih gelar juara Piala Menpora 2021. Ia juga menyayangkan adanya aksi perusakan oleh oknum supporter ke Geraha Persib sesaat setelah timnya menelan kekalahan. Tentunya pemain merespon itu dengan cara tersendiri. Kalau saya pribadi menyayangkan hal-hal seperti itu. Ketika ada anarkis saya gak bisa menerima, ujar Supardi kepada awak media belum lama ini. Akan tetapi, bobotoh juga perlu memahami bahwa setiap pemain juga merasakan kekecewaan yang sama ketika tak bisa meraih gelar juara. Pasalnya ada keluarga yang menjadi sasaran akibat hasil buruk di final Piala Menpora. Saya memahami tidak ada seorang pun yang lebih kecewa sari bobotoh melainkan kita sendiri dan keluarga sendiri. Saya punya anak sekarang, bagaimana ketika abi, ayah, kalah main bola apa yang mereka alami, saya tahu. Saya gak bisa ceritakan bagaimana sedihnya mereka. Contohnya begini tekanan mereka ketika ke masjid abinya kalah. Anak kecil dibully seperti itu, saya sebagai abinya bagaimana rasanya, jadi jauh lebih sakit kita. Jauh dibanding teman-teman bobotoh. Bukan saya gak menghargai kalian, tapi keluarga kita dan kita sendiri sakit, ujar ex pemain Sriwijaya FC itu. Ia juga berharap bobotoh bisa membantu tim Persib untuk bangkit dan menatap target sebenarnya di Liga 1. Kita harus bangkit, lupakan yang ini, ada yang penting ke depan target kita. Kita semua tahu target kita, tuntasnya. Pelatih Persib, Robert Alberts, berhasil mendapatkan pelajaran berharga usai gagal memboyong Piala Menpora 2021 ke Kota Bandung. Menurutnya ada dampak yang terasa terutama di lini tengah,
selepas tim Persib kehilangan Omid Nazari dan Kim Yefri Kurniawan. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, Omid dan Kim memutuskan pergi dari Persib jelang bergulirnya turnamen Piala Menpora. Pemain kelahiran Swedia itu langsung bergabung dengan United City FC, sedangkan Kim bergabung dengan tim kebanggaan masyarakat Sleman, PSS. Robert mengatakan hilangnya dua pemain tersebut memberi dampak besar untuk timnya. Perlu waktu bagi Robert untuk mencari pemain yang pas menggantikan Omid dan Kim. Untuk tim kami, saya rasa bagus bagi kami melihat apa kelemahan yang ada. Kami tidak bisa langsung mengganti peran Omid dan Kim. Kami kehilangan mereka. Mereka sebenarnya bukan pemain yang kami ingin lepas, tapi mereka yang meminta untuk meninggalkan tim ini, ujar Robert kepada awak media. Datangnya Farsyad Nur di Piala Menpora juga tak memberi dampak baik secara menyeluruh. Ia melihat tipe bermain Farsyad tak cocok bermain di tim Persib saat ini. Dengan demikian pertahanan timnya sangat rapuh ketika dapat serangan dari lawan. Kami juga tidak berhasil dengan Farsyad Nur di posisi itu. Dia mencoba untuk menggantikan peran itu tapi tipenya tidak cocok. Jadi kalian bisa lihat kami mempunyai kelemahan di lini tengah dan bisa dibongkar oleh lawan dalam banyak pertandingan. Disebabkan oleh itu pertahanan kami jadi lebih mudah terbuka karena kami tidak bisa mendapat second ball. Lawan banyak mencetak gol dari situasi itu, imbuh pelatih asal Belanda itu. Berbicara soal skema menyerang, justru Robert menilai timnya sangat baik ketika menyerang dari sisi sayap. Namun serangan Persib dari sektor tengah masih sangat lemah. Serangan kami juga sangat bagus dari sisi sayap dan banyak mengeksploitasi, tapi kurang bagus dari area tengah karena tidak banyak yang bisa melakukan itu, tambah pria berusia 66 tahun itu. Ditambah lagi keberadaan Wander Luiz dirasa Robert masih kurang maksimal. Pasalnya kondisi Luiz masih belum bugar, tampak masih beradaptasi dengan tandemnya. Hanya striker utama kami, Luiz, tapi dia juga belum sepenuhnya bugar dan nyetel. Itu pelajaran yang kami terima dan itu sangat bagus karena kami bisa memperbaikinya sebelum liga tuntasnya. Penjaga gawang Persib, Dika Bayangkara, tetap termotivasi meski harus mendapat program latihan mandiri dari tim pelatih. Program latihan tersebut dijadwalkan akan menemani para pemain hingga 3 pekan ke depan. Seperti yang dilansir dari laman resmi klub, pria asal Kuningan itu juga berharap agar kompetisi Liga 1 musim ini bisa berjalan sesuai rencana, sehingga program latihan yang dirancang pelatih bisa langsung dioptimalkan jelang bergulirnya kompetisi. Karena target kita Liga 1 2021 yang mudah-mudahan bergulir sesuai rencana, Juli. Jadi, waktu yang ada coba dimaksimalkan, termasuk dengan program latihan mandiri ini, kata ex pemain PSMS Medan ini, Minggu tanggal 2 Mei tahun 2021. Pemain yang baru berulang tahun ke-30 tahun, tanggal 29 April kemarin ini juga mengaku, kembalinya kompetisi tahun ini bisa menjadi awal baik buat sepak bola Indonesia. Pasalnya kompetisi Liga 1 sudah tertidur terlalu lama dan membuat sepak bola Indonesia tertinggal dari negara-negara tetangga. Karena kompetisi adalah hal yang dirindukan saat ini. Jadi saya pribadi ingin mempersiapkannya sebaik mungkin. Semoga semua berjalan baik, ucapnya. Setelah Piala Menpora 2021, seluruh anggota skuad Persib diliburkan hingga tanggal 22 Mei mendatang. Meski demikian, Beckham Putra Nugraha tetap mengisi waktu liburnya dengan melakukan aktivitas latihan secara mandiri. Tetap menjaga kondisi, jangan sampai saat ketemu lagi di lapangan malah jadi drop. Kemarin, kondisi sudah ada di atas. Sama saya juga ingin fokus membesarkan badan, kata pemilik nomor punggung 7 itu seperti dirilis laman resmi klub. Selain kualitas teknis, Beckham punya pekerjaan berat untuk memperbaiki postur tubuhnya yang masih tergolong mungil.
Saat ini, berat badannya hanya 59 kg. Beckham menyadari, untuk bersaing di kompetisi, ia harus memperbaiki postur tubuhnya. Caranya dengan menambah berat badan hingga 63 kg. Karena buat main di Liga 1, kita tahu sendiri lawan yang dihadapi pemain asing, jadi butuh badan yang lebih kuat karena sebagai seorang gelandang, harus punya body balance yang kuat. Targetnya 62-63 kg, ungkapnya.